Alhamdulillah Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa battagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada siang hari yang barokah ini kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentunya ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang bisa punya kesempatan untuk berhadir pada siang hari ini, bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan sangat banyak nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih kita nikmati, yang kalau kita lakukan perhitungan terhadap nikmat-nikmat Allah itu, bisa kita pastikan bahwa kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu lakukan perhitungan terhadap nikmat Allah itu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Berharap kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Hatib mengajak kita semua, terutama kepada diri pribadi Hatib sendiri, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala biimtisali awamirihi wa jatinabi nawahi, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 yang kami bacakan di awal khutbah tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa battagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah, mudah-mudahan kamu orang-orang yang beruntung. Al-Maidah ayat 35. Saudara-saudara sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah tentang wasilah. Wasilah ini adalah sebuah media, sebuah perantara bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berharap dengan kita berwasilah, dengan mempunyai perantara memohonkan harapan dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dengan orang-orang solih atau dengan nabi, begitu juga dengan amal solih yang pernah kita lakukan. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang yang buta. Dia curhat kepada baginda Rasul bahwa betapa sulitnya
seorang yang buta ketika berjalan tidak ada yang memapahnya. Waktu itu baginda Rasul mengatakan, pergilah kamu mengambil air wudhu dan sholatlah 2 rakaat dan mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu pun melakukan itu dan dia bermunajat, berdoa setelah sholatnya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar matanya yang buta itu bisa melihat. Alhamdulillah, Allah mengijabah doa-doanya. Bahkan di kesempatan lain di hadis Tirmizi juga, di hadis Bukhari juga pernah terjadi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di zamannya khalifah. Para sahabat waktu itu terjadi musim paceklik, tidak turun hujan. Apa yang disampaikan Umar? Ya Rasulullah, dulunya waktu kau masih hidup kami akan bertawasul kepadamu, berwasilah kepadamu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan diturunkan. Tapi hari ini kau sudah tidak ada. Maka mereka waktu itu bertawasul, berwasilah kepada pamannya Abbas untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan diturunkan. Alhamdulillah, hujan ketika itu turun. Saudara-saudara sedang jamaah Jumat dirahmati Allah, ternyata berwasilah kepada orang-orang solih dan juga kepada amal-amal solih yang pernah kita lakukan adalah merupakan upaya dan usaha kita bagaimana kita meyakini agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Sebagaimana kisah 3 orang pemuda yang terkurung dalam gua, yang menurut riwayatnya, menurut hikayatnya, ada 3 orang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan di sebuah hutan. Tanpa disadari mereka turun hujan yang sangat lebat. Mereka mencari tempat berlindung, dan pada waktu itu mereka melihat ada gua. Mereka masuk ke dalam gua tersebut. Tanpa terasa mereka setelah masuk ke dalam gua, tiba-tiba jatuh batu yang sangat besar sehingga menutup pintu gua tersebut, sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka tertutup di dalam gua tersebut. Tidak ada yang bisa dilakukan mereka bertiga. Dilakukan untuk mengangkat batu tidak mungkin. Tentunya harapan mereka satu-satunya adalah hanya doa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini pemuda yang 3 ini, yang pertama bermunajat, bermohon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, memang saya akui selama dalam kehidupan saya mungkin tidak ada hal-hal yang baik yang pernah saya lakukan. Tapi ada satu hal, saya ini seorang pengembala kambing. Itulah pekerjaan saya, pengembala lembu sehari-hari. Dan itulah yang saya lakukan setiap harinya. Dan dari situlah saya bisa mendapatkan belanja untuk menghidupi orang tua saya, istri dan anak-anak saya. Setiap saya pulang mengembala lembu-lembu saya akan memerah susu lembu saya dan akan saya berikan kepada orang tua saya sebelum saya berikan kepada istri dan anak-anak saya. Inilah yang terus saya lakukan setiap hari. Tapi pada suatu hari, karena saya terlalu jauh mengembalanya, saya pulang terlalu malam. Saya lakukan pemerasan susu terhadap lembu itu dan saya berikan kepada orang tua saya. Ternyata orang tua saya sudah tertidur lelap. Pada saat itu anak saya sudah menangis meminta agar susu itu diberikan kepadanya. Meronta-ronta di kaki saya, anak saya menangis sejadi-jadinya meminta agar susu itu diberikan kepadanya. Saya tidak memberikan itu kepada anak saya dan kepada istri saya sebelum saya berikan itu kepada orang tua sampai menjelang fajar. Akhirnya orang tua saya bangun di waktu fajar. Saya berikan susu tersebut kepada orang tua saya. Setelah itu baru saya berikan kepada anak dan istri saya. Hanya itulah ya Allah yang menurut saya sebuah kebaikan yang pernah saya lakukan dalam kehidupan saya.
Untuk itu ya Allah, andaikan itu dengan amal yang menurut saya itulah yang terbaik yang pernah saya lakukan, saya bermunajat kepadamu ya Allah, tolonglah bukakan pintu gua ini. Alhamdulillah pintu gua itu berbuka sedikit, tapi belum bisa mereka keluar dari dalam gua. Laki-laki yang kedua, dia memohon kepada Allah, sama ya Allah ya Tuhanku, selama dalam kehidupan saya tidak pernah melakukan sebuah kebaikan, tapi saya memiliki anak paman saya perempuan dan saya pernah jatuh cinta kepadanya. Di suatu saat saya ajak dia untuk melakukan zina, tapi dia menolak. Dia mengatakan, carikan dulu uang 100 dinar, setelah itu baru kau bisa berhubungan dengan saya. Itulah kata perempuan ini kepada saya. Akhirnya dengan banting tulang saya coba untuk mencari uang yang 100 dinar agar saya bisa berhubungan dengan anak paman saya tersebut. Tapi pada saat peluang itu, uang sudah dapat, saya jumpai dia, saya berikan kepadanya, saya ajak dia untuk melakukan hubungan suami istri, hubungan zina. Tapi pada saat saya sudah ada di antara kedua pahanya untuk melakukan hubungan zina itu, perempuan itu bilang, jangan kau lakukan ini, takutlah kepada Allah. Pada saat itu saya tinggalkan dia. Saya tinggalkan dia karena mengingat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak jadi melakukan itu. Ya Allah, kalau merupakan yang saya lakukan itu adalah sebuah amal soleh yang pernah saya lakukan, tolonglah bukakan pintu gua ini. Kemudian gua itu berbuka sedikit, tapi belum juga bisa mereka keluar dari dalam gua. Akhirnya pemuda yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ya Allah ya Tuhanku, saya tidak pernah melakukan amal soleh yang setahu saya selama dalam hidup saya. Tapi suatu ketika saya punya sebidang tanah sawah dan saya ajak orang untuk melakukan pengerjaan terhadap sawah saya itu. Di saat selesai dia mengerjakannya, saya tidak mampu untuk membayar upah dia. Kemudian dia meninggalkan saya. Tapi alhamdulillah saya punya rezeki. Saya lakukan sendiri penanaman terhadap sawah saya itu. Berhasil sawah saya itu, dan saya belikan kepada lembu-lembu, dan berkembang biak terus lembu yang saya pelihara ini sampai ada tukang gembalanya. Di kemudian hari datanglah si pekerja itu menagih, jangan kau zalimi aku. Dulu kau pernah mengajak aku untuk melakukan pengerjaan terhadap sawahmu, tapi kau tidak memberikan upah kepadaku. Hari ini kau berikanlah upah itu, jangan kau menzalimi aku. Apa yang dikatakan, apa yang saya katakan kepada pekerja itu, ambillah semua binatang ternak ini bersama pengembalanya. Demi Allah, ini adalah kepunyaanmu. Apa kata laki-laki pekerja ini? Jangan kau mengejek saya. Masa binatang ternak sebanyak itu bersama dengan pengembalanya kau berikan kepadaku hanya karena upah yang dulunya belum kau berikan kepadaku. Tapi apa kata si pemuda ini? Itu memang hakmu, ambillah. Ya Allah, inilah yang merupakan kebaikan amal soleh yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Andaikan ini menurutmu ya Allah sebuah amal yang baik, bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya gua itu terbuka, mereka bisa keluar dari dalam gua. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini artinya bahwa ternyata berwasilah, bertawasul, meminta pertolongan bagaimana media agar doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media orang-orang soleh dan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan, ternyata sangat besar peluangnya untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat memotivasi diri kita terutama kepada hatib sendiri untuk terus-menerus kita melakukan amal soleh dalam kehidupan ini, apalagi berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga menjauhi zina dan juga memberikan hak-hak orang lain yang pernah kita ambil dari dirinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa antahu amma nahaan huwa hazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ma'arba'i khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.